Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar Ananda semuanya pada hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, kepada ketua kelas mohon disiapkan dan pimpin untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu ingin mengabsen dulu ya. Apakah di kelas ini ada yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir ya. Baiklah, langsung saja. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu KD-nya 3.17 tentang menganalisis unsur pembangun puisi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Sebelum masuk kepada pembahasan, ada yang tahu tidak apa itu puisi? Ya, bagus. Puisi adalah sebuah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif yang dituangkan ke dalam bentuk bahasa yang indah dan kaya akan makna. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, apa saja sih unsur yang membangun sebuah puisi? Ya, unsur yang membangun sebuah puisi itu terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik terdapat dua komponen lagi, yaitu unsur fisik atau yang biasa disebut dengan struktur fisik, dan unsur batin atau yang biasa disebut dengan struktur batin. Baiklah, kita masuk kepada unsur intrinsik. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa itu unsur intrinsik puisi? Ya, unsur intrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di dalam sebuah puisi. Unsur intrinsik ini terbagi menjadi unsur fisik atau yang disebut dengan struktur fisik dan unsur batin atau yang disebut dengan struktur batin. Nah, unsur fisik merupakan unsur yang tampak atau terlihat dalam sebuah puisi. Unsur fisik atau struktur fisik ini meliputi yang pertama tipografi. Tipografi adalah tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pilihan beberapa kata-kata yang terbaik yang dilakukan oleh penyair agar pesan yang ingin disampaikan oleh penyair dapat dirasakan oleh pembaca. Yang ketiga ada imaji. Imaji merupakan kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi berdasarkan penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret adalah kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata yang berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang kelima ada bahasa figuratif, yaitu bahasa kiasan yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu sehingga sebuah puisi karya akan makna. Bahasa figuratif ini juga disebut dengan majas. Yang keenam ada rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi atau pengulangan bunyi dalam sebuah puisi. Sedangkan irama adalah alunan yang terjadi karena perulangan dan pergantian kesatuan bunyi di arus panjang pendek bunyi, keras, lembut, tekanan, dan tinggi rendah nada. Nah, selanjutnya ada unsur batin. Apa itu unsur batin? Unsur batin adalah unsur yang membangun sebuah puisi. Struktur batin merupakan unsur yang tidak tampak. Nah, struktur batin ini meliputi antara lain satu tema. Tema yaitu ide atau gagasan cerita yang menjadi dasar sebuah puisi. Yang kedua, rasa. Yang dimaksud rasa di sini adalah rasa pengarang yang terdapat di dalam karangan atau rasa yang timbul setelah membaca karangan tersebut. Yang ketiga, ada nada. Nada adalah puisi, yaitu gaya pengarang untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan dalam karyanya. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan suatu pesan yang ingin disampaikan penyair dalam puisinya. Baik, selanjutnya kita masuk pada unsur ekstrinsik puisi. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa itu unsur ekstrinsik puisi? Ya, unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Nah, apa saja unsur ekstrinsik puisi itu? Ya, unsur ekstrinsik puisi meliputi yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang dari pengarang. Yang kedua ada unsur sosial. Unsur sosial ada sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain-lain. Oke, baiklah. Itu tadi penjelasan dari saya. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya?
atau saya menjelaskannya kecepatan? Baik, jika tidak ada, saya berikan tugas ya. Tolong dicatat tugasnya. Tugasnya yaitu, carilah sebuah puisi, kemudian analisis unsur pembangun yang terdapat di dalam sebuah puisi tersebut. Tugas ini dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan? Baik, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.